Apa itu budik dambar? Budik dambar adalah budaya ikan di dalam ember. Budik dambar merupakan pengembangan dari teknik aquaponik di mana ikan dan tumbuhan dapat tumbuh di dalam satu wadah. Karena dapat menumbuhkan ikan dan tumbuhan dalam satu wadah, teknik ini merupakan salah satu solusi untuk mengenai masalah sempitnya lahan dalam pengembangan ikan dan tumbuhan di dalam lahan. Budik dambar memiliki hubungan yang baik dengan ekologi, di mana budik dambar memberikan dampak yang positif terhadap ekosistem. Pada pembudidayaan ikan dengan secara budik dambar, terdapat simbiosis mutualisme, di mana sisa-sisa makanan dari ikan lele ini akan dimanfaatkan oleh kangkung sebagai nutrisi untuk pertumbuhannya, sehingga endapan pelet pada kolam ikan lele ini tidak akan membahayakan ikan lele lagi, karena endapan pelet itu tadi udah dimanfaatkan oleh kangkung sebagai nutrisi untuk pertumbuhannya. Pembudidayaan ikan dengan secara budik dambar ini merupakan solusi yang baik untuk mengatasi masalah pencemaran air, seperti misalnya masalah pencemaran air pada danau yang disebabkan oleh penggunaan pembudidayaan ikan secara dengan menggunakan keramba. Ikan dalam ember tidak hanya memberikan manfaat secara ekologi saja, namun juga memberikan manfaat secara ekonomi. Dalam membuat budidaya ikan dalam ember, modal yang dibutuhkan tidaklah besar namun hanya secukupnya saja, serta hanya dibutuhkan lahan yang sangat sedikit. Dengan menggunakan ember berukuran 80 liter, kita dapat membudidayakan ikan lele serta membudidayakan kangkung dan sayuran lainnya. Dan ketika ikan lele sudah dapat dipanen, ikan lele dan sayuran dapat kita jual ke pasar untuk mendukung sektor perekonomian keluarga dan rumah tangga. Selanjutnya saya akan menjelaskan manfaat budik dambar dalam ekologi. Manfaat yang pertama ialah dengan pemanfaatan budik dambar, dua populasi yaitu populasi ikan dan sayuran dapat bertumbuh dan berkembang di dalam satu wadah, yaitu seperti ember. Nah, dengan pemanfaatan budik dambar ini tidak membutuhkan lahan yang luas, tetapi hanya membutuhkan suatu wadah seperti ember. Nah, di dalam ember tersebut dapat diisi air, di mana di dalam air ini dapat bertumbuh dan berkembang ikan lele tersebut, dan di bagian sisi ember tersebut dapat ditumbuhi kangkung. Lele yang berada di dalam ember dapat bertumbuh dan berkembang karena diberi pakan lele. Kemudian kangkung yang berada di bagian sisi ember tersebut dapat bertumbuh karena mendapatkan nutrisi dari air dalam ember tersebut dan kotoran-kotoran dari ikan serta sisa-sisa pelet. Nah, dengan adanya kotoran-kotoran dan sisa pelet, kangkung tersebut dapat bertumbuh dan berkembang. Manfaat yang kedua yaitu dengan memanfaatkan budik dambar, kangkung dan lele yang sudah besar dapat dimanfaatkan manusia seperti mengkonsumsi bahkan menjualnya. Untuk pembuatan budik dambar ikan lele kami, pertama kami melakukan pembelian peralatan hingga pembelian bibit lele. Setelah kami membeli peralatan dan pembelian bibit lelenya, kami melakukan pelubangan pada cup. Setelah itu, kami melakukan pemotongan pada kawat. Pemotongan pada kawat kami butuhkan dan kami sesuaikan untuk pelilitan ke pinggiran ember. Setelah itu, kami melakukan pemasukan pada kawat sehingga kawat akan dimasukkan ke dalam ember. Untuk memasukkan kawat ke dalam ember, kami juga melakukan pelubangan. Pelubangan yang pada ember kami sesuaikan pada pelubangan yang ada pada cup. Setelah itu, kami melakukan pengecilan pada arang. Pengecilan pada arang, untuk melakukan pengecilan pada arang, kami melakukan pengecilan dengan menggunakan benda keras. Dan setelah melakukan pengecilan, kami masukkan ke dalam cup. Setelah itu, kami melakukan pengisian air dan ketinggian air yang kami lakukan hingga mengenai cup pada sisi ember dalam. Setelah melakukan pengisian air, kami memasukkan bibit lele. Setelah memasukkan bibit lele, kami tidak lupa melakukan pemberian pakan lele pada hari itu. Perawatan yang kami lakukan yang pertama, kami memberikan makan lele sebanyak 2 kali sehari secara rutin, yaitu pagi dan sore. Dan yang kedua, kami melakukan penggantian air sekali 2 minggu. Dan yang ketiga, penyesuaian air yang kami lakukan sampai mengenai cup. Dan yang terakhir, kami membuang
sayuran yang layu di dalam cup dan membuangnya. Untuk biaya dalam alat dan bahan proyek Ekolin ini, yang pertama kami membeli bibit ikan lele yaitu 60 ekor dengan biaya 40.000. Kemudian untuk ember ukuran 80 liter ini biaya yang kami keluarkan 80.000. Untuk tang sendiri kami meminjamnya kawat 8.000, arang 5.000, gelas plastik 11.000, untuk cup ini 11.000, dan untuk air gratis pakan pelet lele 8.000, kangkung 5.000, solder 25.000. Kangkung yang kami tanam kemarin itu sudah dapat dipanen dan ini adalah hasilnya. Dia bertumbuh dengan subur dan tidak ada yang rusak atau mati hingga sampai proses pemanenan tadi. Dan mari kita ukur. Tingginya 25 cm dari yang awalnya sekitar 7 cm. Berikut hasil dari budik dambar kami. Pertumbuhan dari ikan lele selama 3 minggu dimulai dari 3 Mei. Selanjutnya kami akan mengukur panjang lele tersebut. Sekitar 13 cm. Berikut kumpulan dari ikan lelenya. Pada awal permulaan budik dambar, panjang ikan lele sekitar 6 cm. Namun setelah 3 minggu pengadaan budik dambar, panjang lele adalah sekitar 13 cm. Oleh karena itu, pertambahan panjang lele yang telah kami lakukan yaitu sekitar 7 cm. Proyek Ekolin kami sudah berlangsung selama 3 minggu. Sejak 6 Mei 2021 lalu, kami melaksanakan pembelian, perakitan, pemasukan bibit lele, hingga merawat bibit lele dan kangkung selama 3 minggu. Kami melakukan perawatan rutin dan pengecekan setiap harinya. Kami melihat bahwa lele merupakan individu yang cukup mudah beradaptasi dengan lingkungan yang ada. Begitu juga dengan tanaman kangkung, sangat mudah untuk dirawat. Tantangan bagi kelompok kami dalam merawat bibit lele ini adalah ketika kami harus selalu memastikan lingkungan lele selalu layak dengan melakukan penggantian air 1 kali seminggu. Dan selama 3 minggu ini, ada sedikit bibit lele yang mati. Mungkin disebabkan oleh stres pergantian lingkungan hidupnya, dikarenakan bibit lele masih kecil dan sensitif. Namun, sepanjang kegiatan berlangsung, kami cukup puas dengan perkembangan lele dan kangkung kami. Kangkung kami tumbuh subur hingga sudah dapat dipanen dan lele kami pun ikut bertumbuh. Maka, kami dapat mengatakan bahwa budik dambar adalah kegiatan yang cukup mudah untuk dilakukan. Bahkan bisa dijadikan pekerjaan sampingan yang menghasilkan manfaat.
아직 남아 꿈만 속에 꿈이 아니겠지 꿈이었어도 나 헤어나오지 못했어 I don't wanna wake up just wanna back up 우리가 함께했던 것을 난 너무 슬퍼 눈을 가렸어 아무것도 보지 못하게 넌 아마 내가 안에 미워둔 기억 속에서 나를 찾고 있겠지 더 많은 것이 변해 우릴 갈라섰다고 난 변하지 않았어 You know what have I done to you all of my life But before I sent to you were far away This song can never reach you 이 노래 듣게 된다면 이미 늦었어 This song can never reach 잊고 살았던 길 Sekian hasil presentasi dari kelompok 5 mengenai Budik Dambar. Sekian dan terima kasih.